Pentingnya menjaga kerahasiaan kehidupan pribadi, menurut filosofi Stoikisme, jauh lebih besar daripada yang sering kita bayangkan. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca mengajarkan bahwa beberapa aspek kehidupan perlu dijaga sebagai rahasia untuk melindungi kedamaian batin dan kesehatan emosional. Dalam video ini, kita akan membahas 3 aspek penting yang menurut prinsip Stoik sebaiknya disimpan untuk diri sendiri. Kita akan mendalami alasan mengapa perlindungan kehidupan batin sangat penting, mengapa rencana dan ambisi perlu dirahasiakan, dan mengapa sebaiknya kita tidak membagikan kelemahan serta masalah pribadi. Aspek pertama adalah kehidupan batin kita. Stoikisme menyarankan agar pikiran, emosi, dan perasaan terdalam kita dilindungi dengan hati-hati. Mengapa ini penting? Menurut filosofi Stoik, kunci kedamaian dan kekuatan psikologis terletak pada kemampuan untuk mengendalikan emosi dan pikiran kita. Jika kita terus-menerus membagikan perasaan kepada orang lain, kita menjadi rentan terhadap opini dan reaksi eksternal yang bisa mengganggu keseimbangan batin kita. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu." Artinya, agar pikiran dan emosi kita tetap bersih dari pengaruh eksternal, kita perlu menjaga mereka dalam kendali. Kehidupan batin dipandang sebagai tempat berlindung yang tenang, tempat di mana seseorang bisa menemukan ketenangan dan kejernihan di tengah dunia yang kacau. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan menjaga kehidupan batin untuk diri sendiri, kita memelihara kemampuan untuk refleksi diri dan kesadaran diri, yang memungkinkan kita membuat keputusan dengan bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat umum. Contoh dari Marcus Aurelius dan Seneca menunjukkan betapa pentingnya menjaga pikiran dan perasaan sebagai ranah pribadi. Sebagai kaisar Romawi, Marcus Aurelius menghadapi banyak orang yang berusaha mempengaruhinya demi kepentingan pribadi. Namun, ia terkenal karena kemampuannya menjaga ketenangan pikiran, yang membantunya memimpin dengan adil dan jujur, dihormati hingga saat ini. Seneca, meski berperan aktif dalam politik, tetap menjaga kehidupan pribadinya tetap tersembunyi. Ia percaya bahwa pikiran adalah tempat berlindung terakhir di mana kebebasan sejati dapat ditemukan. Contoh-contoh ini mengingatkan kita pada pentingnya menjaga privasi dalam era modern, ketika setiap aspek kehidupan didorong untuk dibagikan secara publik di media sosial. Membagikan pemikiran atau perasaan terdalam kita bisa menyebabkan salah paham, kritik, atau bahkan manipulasi. Khususnya di media sosial, budaya mencari pengakuan lewat like dan komentar dapat membuat kita semakin bergantung pada validasi eksternal yang berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Berbagi perasaan yang dalam membuka pintu bagi penilaian orang lain yang dapat merusak harga diri dan menghancurkan ketenangan batin. Kehidupan batin perlu dijaga sebagai tempat yang aman di mana kita bisa memahami dan mengklarifikasi emosi kita tanpa takut akan penilaian orang lain. Selain itu, mengekspos terlalu banyak kehidupan batin dapat membuat kita semakin bergantung pada pengakuan dari luar, yang merusak kemampuan untuk mengendalikan diri dan kepercayaan pada keputusan kita sendiri. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kekuatan psikologis sejati datang dari evaluasi dan refleksi diri, bukan dari pujian orang lain. Bagaimana cara melindungi kehidupan batin kita? Ada beberapa saran dari Stoikisme. Pertama, luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan perasaan dan pikiran Anda. Ini membantu Anda lebih memahami diri sendiri dan menjaga emosi tetap dalam kendali. Melakukan ini secara rutin akan membantu kita membangun hidup yang lebih tenang dan fokus pada nilai-nilai yang benar-benar penting. Ketergantungan pada pengakuan dari luar bisa melemahkan kemampuan kita dalam mengendalikan diri dan merusak rasa percaya diri. Sehingga, Stoikisme mendorong kita untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang melindungi kehidupan batin. Salah satu cara adalah dengan menulis jurnal pribadi, seperti yang dilakukan oleh Marcus Aurelius. Dengan menulis pikiran terdalam kita tidak hanya memperkuat koneksi dengan diri sendiri, tetapi juga menciptakan tempat pelepasan yang aman tanpa harus mengekspos kelemahan kepada orang lain. Kedua, seleksi apa yang Anda bagikan. Tidak semua pikiran atau perasaan perlu disebarluaskan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu diungkapkan? Apa yang saya dapatkan dan membagikannya? Dengan memilah dan mempertimbangkan apa yang akan dibagikan, kita bisa mengurangi kesempatan untuk membuka perasaan yang tidak perlu,
yang membantu melindungi ketenangan batin. Meditasi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan pikiran dan emosi. Meditasi adalah alat yang kuat untuk menenangkan diri di tengah keramaian, memberikan kekuatan batin untuk melindungi kehidupan batin kita. Ketika memutuskan untuk berbagi, percayakan pada orang yang tepat. Hanya bagikan kepada mereka yang benar-benar menghargai privasi Anda dan siap memberikan dukungan yang tulus. Membangun kemandirian emosional dan kemampuan membuat keputusan berdasarkan evaluasi diri daripada mengikuti pendapat orang lain adalah elemen penting untuk menjaga kedamaian batin. Selain itu, batasan dalam penggunaan media sosial juga perlu ditegakkan. Tidak semua informasi pribadi layak untuk diumbar ke publik. Media sosial bukanlah tempat yang aman untuk berbagi pemikiran atau perasaan terdalam, sehingga penting untuk melindungi kehidupan batin dari eksposur yang tidak perlu. Aspek kedua yang menurut para filsuf Stoik sebaiknya dirahasiakan adalah rencana dan ambisi. Ketika kita memiliki ide baru atau tujuan, biasanya kita ingin segera membagikannya karena perasaan antusiasme. Namun, menurut Stoikisme, tindakan ini belum tentu bijaksana. Merahasiakan rencana membantu kita terhindar dari gangguan eksternal dan meningkatkan peluang untuk sukses. Stoikisme mengajarkan bahwa kemajuan sejati tidak memerlukan deklarasi. Saat kita membagikan tujuan kepada orang lain, kita bisa dengan mudah terpengaruh oleh ekspektasi luar yang dapat mengacaukan motivasi dan pendekatan kita terhadap proyek tersebut. Salah satu filsuf Stoik yang berpengaruh, Epictetus, pernah berkata, "Jangan berbicara tentang apa yang akan Anda lakukan, lakukan saja dan biarkan tindakan Anda yang berbicara." Prinsip ini menekankan pentingnya fokus pada aksi nyata daripada mencari pengakuan lewat kata-kata. Dengan berkata sedikit dan berbuat lebih banyak, kita bisa menjaga fokus dan menghindari distraksi yang tidak perlu. Berbagi rencana membawa risiko tersendiri. Saat orang lain mengetahui rencana kita, mereka mungkin memberi saran atau pendapat yang tidak kita minta, yang dapat membuat kita mulai meragukan diri sendiri atau bahkan mengubah arah. Selain itu, mengumumkan ambisi menciptakan tekanan sosial, seolah kita wajib memenuhi ekspektasi orang lain, yang pada akhirnya bisa menambah stres dan bahkan mendorong kita membuat keputusan terburu-buru atau menyerah di tengah jalan. Tidak semua orang benar-benar mengharapkan yang terbaik untuk kita. Beberapa orang bisa saja secara tidak sengaja atau sengaja menghambat jalan kita. Melindungi rencana dari sorotan publik memberi kita kesempatan untuk bergerak sesuai ritme kita sendiri, bebas dari pengaruh kritik dan intervensi eksternal. Sejarah mengajarkan banyak contoh keberhasilan dengan menjaga ambisi sebagai rahasia. Cicero, yang hidup di masa yang sama dengan filsuf-filsuf Stoik ternama, bekerja dalam diam, mempersiapkan orasinya dengan matang hingga mengejutkan banyak orang berkat kedalaman visi dan persiapannya. Seneca, meskipun berada di pusat kekuasaan Romawi, juga menjaga banyak pemikiran dan rencananya sendiri, yang membantunya menghindari intrik politik, sehingga bisa fokus pada karya-karya filosofis dan sastra yang memberikan pengabadi. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa dengan merahasiakan ambisi, kita tidak hanya menghindari distraksi dan gangguan dari luar, tetapi juga melatih fokus dan keteguhan dari dalam diri. Beberapa panduan dari Stoikisme untuk menjaga tujuan kita adalah merencanakan dalam keheningan. Saat memiliki ide atau tujuan baru, jangan terburu-buru untuk mengumumkannya. Gunakan waktu tersebut untuk merencanakan dengan teliti dan mempertimbangkan setiap tantangan yang mungkin muncul sebelum berbagi. Bekerjalah secara diam-diam dan biarkan hasil yang berbicara, sehingga Anda dapat tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting tanpa terganggu oleh pencarian pengakuan eksternal. Pastikan bahwa tindakan selalu lebih kuat daripada kata-kata. Jangan mencari pengakuan dari luar. Percayalah pada evaluasi diri dan kemampuan Anda untuk mencapai apa yang telah Anda tetapkan. Ingatlah bahwa opini eksternal dapat mengalihkan fokus dan mengaburkan tujuan sejati. Berjalanlah perlahan namun pasti, berfokus pada kemajuan kecil setiap hari. Ketekunan dan dedikasi dalam pekerjaan adalah kunci menuju kesuksesan, bukan deklarasi yang penuh kemegahan atau perhatian publik. Evaluasi tujuan secara rutin. Sisihkan waktu untuk merenungkan progres dan lakukan penyesuaian pada rencana jika diperlukan. Proses refleksi diri ini sangat penting agar Anda tetap berada di jalur
tanpa harus bergantung pada umpan balik dari luar. Jika membutuhkan saran, carilah dari orang-orang yang dapat dipercaya, mereka yang memiliki pengalaman dan sungguh-sungguh ingin melihat Anda berkembang. Orang-orang ini bisa memberikan panduan berharga tanpa mengganggu proses Anda. Terimalah kegagalan dengan tenang. Jika rencana tidak berjalan seperti yang diharapkan, jangan patah semangat atau khawatir tentang pendapat orang lain. Pelajari dari pengalaman tersebut dan lanjutkan dengan tekad baru. Kekuatan American World Science. It's a video based fancy prof juga. Menjaga kerahasiaan rencana dan ambisi adalah salah satu strategi paling efektif untuk melindungi diri dari pengaruh luar dan mempertahankan energi mental serta emosional. Para Stoik memahami bahwa kekuatan dan ketangguhan sejati berasal dari dalam diri. Membagikan sedikit kadang menghasilkan lebih banyak, karena saat kita fokus pada tujuan tanpa terdistraksi oleh pengakuan luar, kita melangkah dengan lebih jelas dan penuh tekad untuk mencapai kesuksesan sesuai dengan definisi kita sendiri. Aspek ketiga yang menurut para filsuf Stoik sebaiknya disimpan sebagai rahasia adalah kelemahan dan masalah pribadi. Dalam budaya yang sering menekankan keterbukaan dan kerentanan, hal ini mungkin terdengar berlawanan dengan arus. Namun, dari sudut pandang Stoikisme, menjaga kelemahan bukanlah tindakan tidak jujur, melainkan strategi untuk melindungi kekuatan batin dan mencegah orang lain memanfaatkan titik lemah kita. Bagi para Stoik, menjaga ketahanan emosional dan mental adalah tujuan utama. Mereka percaya bahwa mengumbar kelemahan justru membuat kita rentan terhadap manipulasi dan penilaian orang lain yang bisa mengganggu stabilitas batin kita. Epictetus mengajarkan bahwa kita sebaiknya bekerja dengan kelemahan kita secara pribadi, karena saat kita membagikannya, ada risiko orang lain menggunakannya sebagai senjata melawan kita. Namun, penting untuk dicatat bahwa Stoikisme tidak menyarankan untuk menyangkal masalah pribadi. Justru sebaliknya, Stoikisme mendorong kita untuk menghadapi dan memperbaiki kelemahan dalam ruang pribadi, di mana kita bisa mengatasinya tanpa tekanan dari ekspektasi eksternal. Pendekatan ini memberi kita kesempatan untuk berkembang dan memperkuat diri tanpa gangguan. Metode ini menjadi sangat relevan di era media sosial dan platform publik yang mendorong kita untuk berbagi aspek-aspek intim kehidupan. Dengan membagikan kelemahan, kita membuka kemungkinan untuk dieksploitasi. Orang lain mungkin menggunakannya untuk mengkritik atau memanipulasi yang dapat melemahkan harga diri dan kepercayaan diri kita. Sejarah memberi kita banyak contoh tentang tokoh-tokoh yang memahami pentingnya menjaga kelemahan sebagai rahasia sambil tetap berusaha mengatasinya. Marcus Aurelius, misalnya, menghadapi banyak tantangan pribadi selama pemerintahannya, termasuk pengkhianatan dan penyakit. Namun, ia tidak pernah menjadikan masalah-masalah ini sebagai konsumsi publik. Alih-alih mencari simpati atau dukungan dari luar, Marcus lebih memilih untuk merenung dan memandang tantangan-tantangan itu sebagai peluang untuk memperkuat diri dan meningkatkan kemampuan kepemimpinannya. Pendekatan ini membantunya mempertahankan wibawa dan integritas, bahkan di saat-saat paling sulit dalam hidupnya. Contoh lain yang luar biasa adalah Nelson Mandela. Meskipun bukan seorang Stoik dalam pengertian filosofis, Mandela menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menjaga kesulitan dan rasa sakitnya tetap pribadi selama masa penahanan yang berat. Selama bertahun-tahun di penjara, ia mengalami banyak penderitaan. Namun sangat jarang ia mengumbar rasa sakit itu ke publik. Alih-alih terjebak dalam penderitaan pribadi, Mandela memanfaatkan waktu itu untuk memperkuat kesiapan mental dan emosionalnya bagi peran kepemimpinan yang akan ia emban setelah kebebasannya. Kemampuan untuk mengubah kesulitan menjadi kekuatan batin adalah bukti dari ketahanan dan pengendalian diri yang luar biasa. Bagaimana cara kita mengelola kelemahan dan masalah pribadi secara bijaksana? Pertama, lakukan introspeksi sebelum membagikan masalah kepada orang lain. Apakah Anda benar-benar membutuhkan nasihat atau pengakuan dari luar? Atau bisakah Anda mengatasinya melalui perenungan dan disiplin diri? Saat menghadapi masalah, fokuslah pada solusi daripada mencari simpati. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi proaktif dan mengambil kendali atas hidup, bahkan di tengah situasi sulit. Biasakan untuk menulis jurnal pribadi, di mana
Anda dapat mencatat pikiran dan perasaan tanpa perlu mengeksposnya kepada publik. Menulis tentang kelemahan membantu kita menyelami dan menemukan cara mengatasinya tanpa adanya campur tangan dari luar. Dengan menjaga jurnal, kita bisa merefleksikan diri, menganalisis masalah dengan lebih jernih, dan mengembangkan cara-cara untuk memperbaiki diri. Akhirnya, belajarlah dari kesulitan. Daripada terpaku pada hal-hal yang tidak bisa diubah, terapkan pandangan stoik bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Para filsuf stoik menekankan bahwa menjaga kelemahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan dari kebijaksanaan dan kekuatan. Dengan melindungi kelemahan, kita tidak hanya menjaga diri dari gangguan eksternal, tetapi juga membangun ketahanan dalam menghadapi tantangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan wawasan berharga dari pembahasan ini. Jika kalian menyukai kontennya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya.